Lalu freelancer ini apa fasilitas pajak yang bisa dia pakai? Nah, pertama, freelancer ini dia perhitungan pajak penghasilannya itu menggunakan NPPN, norma perhitungan penghasilan neto, ya. Terus, freelancer ini bisa menggunakan NPPN ini selamanya asalkan sudah mengajukan permohonan mau menggunakan NPPN ini setiap akhir tahun atau maksimal 31 Maret. Jadi buat teman-teman pekerja bebas maupun freelancer, kalian boleh pakai NPPN, tapi memang di aturan pajak itu harus pengajuan suratnya maksimal itu di awal tahun. Jadi kalau misalnya di tahun 2025 ini kita mau pakai NPPN, kita harus ngajuin suratnya gitu. Ngajuin suratnya baru kita sah pakai itu. Tapi kalau misalnya kita nggak ada NPPN, lalu kita mau pakai tarif NPPN gitu kan, ketika nanti suatu saat terjadi pemeriksaan, orang pajak akan minta suratnya. Kalau ketika nggak ada suratnya, berarti teman-teman tidak memenuhi kriteria pakai NPPN dan tarifnya akan bayar lebih mahal. Contoh ya, teman-teman, aturan NPPN ini dia diatur dalam Per 17 PJ 2015. Sebenarnya ini udah lama dan sampai saat ini belum ada update. Jadi di Per ini dia bilang kalau misalnya teman-teman itu punya penghasilan yang sifatnya itu ke freelancer atau pekerja bebas, lalu belum sampai nih penghasilan bruto setahunnya itu masih di bawah 4,8 M, maka teman-teman boleh pakai NPPN. Boleh pakai NPPN gitu ya. Nah, tarifnya itu ada di lampirannya. Cuman di sini tuh ada bentar ya, saya tunjukin dulu. Nah, contoh tarifnya itu seperti apa? Tiap-tiap bidang beda ya. Lampiran satu, lampiran 2 ini khusus untuk orang pribadi, cuman beda. Ini yang ngajuin NPPN pakai ini, yang tidak mengajuin NPPN pakai tarif lampiran 2. Tarif lampiran satu, misalnya contoh di sini adalah misalnya teman-teman sebagai fotografer misalnya, fotografer. Nah ini coba ya, misalnya teman-teman tuh fotografer atau inilah fotografer lah ya. Nanti di sini tuh ada berbagai jenis ini nih kategori-kategori dan tarif-tarifnya. Fotografer atau ini ya pajak, konsultan pajak misalnya, konsultan pajak. Nah ini jasa akuntansi pembukuan dan konsultasi pajak. Nah jadi kalau misalnya teman-teman itu pekerja bebas, kerjaannya seperti aku di bidang pajak, maka tarif yang berlaku, tarif normal NPPN-nya itu 50%. 50%. Jadi misalnya aku punya income 500 juta. 500 juta itu yang jadi perhitungannya itu hanya 250 juta saja yang diperhitungkan menjadi perhitungan pajak begitu. Contohnya apalagi ya? Kemarin klienku ada sih satu yang fotografi ya mungkin ya kata-katanya ya. Nah ini jasa fotografi 50% juga sama ya. 50% juga. Dia ada banyak kan ejaan asuransi. Nah, ejaan asuransi juga 50 gitu ya. Teman-teman di sini ada berbagai macam tarif sih, berbeda-beda gitu ya. Tergantung jasanya. Oh, contohnya seperti jasa bahasa asing ya. Jasa pendidikan. Nah, ini dia ada beda-beda nih. Nah, kayak gini kan, Nek. Nah, kalau misalnya kita tuh lebih ke kayak trainingin orang-orang jasa pendidikan ya, khusus jasa pendidikan tuh bisa ke 30%. Jadi kayak misalnya buka brevet pajak gitu-gitu ya. Nah, itu 30% kalau misalnya kita pribadi begitu. Beda-beda sih di sini ya. Nah, tarifnya tuh juga berbeda-beda. Nah, ini kalau misalnya kita pakai kita ngajuin surat NPPN. Tapi kalau misalnya kita nggak ngajuin surat NPPN, ketika di kemudian hari diketahui diminta suratnya nggak ada, maka nanti kita akan dikenakan tarif pajaknya itu pakai yang lampiran 2. Karena lampiran 2 ini buat orang pribadi juga, tapi yang tidak dianggap tidak mengajukan NPPN sehingga dia tidak boleh melakukan pencatatan melainkan pembukuan. Pembukuan yang maksud bukan harus nyusun laba rugi enggak, tapi tarif yang dikenakan itu jauh lebih tinggi. Biasanya tuh 20% lebih mahal. Contoh kayak jasa pajak tadi ya, pajak. Nah, ini pajak. Nah, ini contoh kayak konsultasi pajak tadi. Kalau misalnya aku ngajuin surat NPPN kan berarti perhitungan aku 50% tadi kan. Nah, kalau misalnya nih aku terlupa atau aku nggak ingat atau aku nggak tahu kali aku nggak ngajuin NPPN. Ketika nanti suatu saat diperiksa sama orang pajak, mereka akan bilang, "Oh, kamu tidak memenuhi kriteria pakai 50%, melainkan harusnya 62,5 karena kamu nggak ajuin surat." Karena aturan ini sudah jelas sekali tertera di surat edarannya ini. Di sini itu ada dibilang
Pokoknya di aturan ini saya agak lupa dia pasal berapa. Yang penting dia bilang di sini tuh ada kewajiban kita itu harus menyampaikan pemberitahuan. Pemberitahuan itu ya pemberitahuan pakai NPPN itu. Kalau misalnya kita nggak ngajuin, maka dianggap bukan pembukuan, bukan pencatatan, melainkan pembukuan. Nah ini kan dia bilang kan wajib pajak orang pribadi yang menggunakan NPPN itu dia kan harus memberitahukan dia mau pakai NPPN atau pengajuannya itu di awal tahun, maksimal 3 bulan sejak awal tahun. Makanya saya bilang 31 Maret. Kalau misalnya kita mau menyampaikan atau mau menyampaikan permintaan NPPN itu dianggap setuju kecuali berdasarkan berdasarkan pemeriksaan kita tuh tidak memenuhi kriteria, alias sebenarnya kita nggak mengajuin suratnya. Kan nggak banyak orang nggak tahu nih. Nah, ketika kita itu tidak memberitahukan kepada DJP sesuai ketentuan di mana atau kita tidak meminta, maka kita itu dianggap memilih menyelenggarakan pembukuan. Nah, pembukuan yang dimaksud yang ini loh tarif lampiran 2 ini. Jadi tarifnya itu jauh lebih mahal. Begitu sih, teman-teman. Ini kan peserta yang ternyata tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan. Nah ini, jadi bisa kena tarif lebih tinggi lah intinya gitu ya teman-teman. Ini penting nih, ini harus aku sampaikan kepada teman-teman yang freelancer. Karena banyak nggak tahu, ini takutnya kedepannya menjadi isu gitu ya. Contoh eja-eja asuransi itu pada nggak tahu tuh mereka main pakai-pakai aja 50% gitu ya. Tapi kalau misalnya orang pajak kejar, itu sebenarnya melanggar aturan karena mereka tidak pernah mengajui permohonan NPPN di awal. Begitu. Nah itu fasilitas freelancer.